Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak semuanya, marhaban ya Ramadan. Kita telah masuk pada bulan yang sangat diberkahi Allah, bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Di bulan Ramadan ini, ibadah yang tentu saja sangat istimewa dan tidak ada di bulan yang lain adalah puasa. Puasa Ramadan, puasa wajib bagi umat Islam seluruh dunia. Mengiringi puasa Ramadan ini, ketika puasa dilaksanakan pada siang hari, maka di malam hari ada ibadah yang lain yang hukumnya sunnah, yaitu biasa kita sebut sholat taraweh. Dulu sholat taraweh disebut sebagai qiyamul Ramadan atau mendirikan Ramadan, mendirikan malam Ramadan. Berkaitan dengan sholat taraweh ini, selalu ada sesuatu yang viral yang tahun lalu dan tahun ini terjadi lagi. Seperti apa viralnya video tersebut? Kita saksikan video berikut. Video sholat tarawih di atas memperlihatkan bagaimana sholat tarawih dilakukan dengan sangat cepat, super kilat. Lalu, apakah ada contoh bagi orang melaksanakan sholat secepat itu? Menurut riwayat, memang pernah ada seorang sahabat yang melakukan sholat dengan cara sangat cepat. Sahabat tersebut bernama Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir sholat dengan sangat cepat. Dia tidak membaca hal-hal yang sunnah, karena menurut dia agar sholat secepat itu tuh kadar kekhusyuannya itu lebih maksimal. Menurut Ammar bin Yasir, ketika kita melengkapi sholat-sholat kita dengan sunnah-sunnahnya, justru pikiran kita akan kemungkinan besar melayang itu lebih banyak. Dengan sholat yang super cepat tersebut, dia merasa lebih khusyuk sholatnya seutuhnya dengan cara meninggalkan sunnah-sunnah tersebut. Kembali ke sholat tarawih dulu. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa mendirikan sholat tarawih qiyamul Ramadan berdasarkan iman dan berharap ridho Allah, wahtisaban, ghufira lahu, Allah akan mengampuni dosa-dosanya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini menjelaskan betapa pentingnya sholat sunnah yang sekarang dinamakan sholat sunnah tarawih tersebut untuk kita lakukan, karena sholat tarawih bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Yang terjadi di masyarakat kita, khususnya di Indonesia ini, sholat tarawih ini terbagi menjadi dua golongan atau dua perbedaan. Ada yang melaksanakan sholat tarawih 8 rakaat, ada juga yang melaksanakan sholat tarawih dengan 20 rakaat. Yang 8 rakaat pun juga dilaksanakan, ada yang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ada yang 4 rakaat salam, 4 rakaat salam.
kita tidak membahas perbedaan itu karena memang mereka sama-sama mempunyai dalil yang kuat kenapa mereka melaksanakan sholat tarawih 8 rakaat, kenapa ada yang 20 rakaat. Bahkan dulu di Madinah ada yang melaksanakan sholat tarawih 36 rakaat, ada yang 40 rakaat. Yang kita bahas di sini adalah masalah sholat tarawih yang begitu cepat tadi. Kita tahu khususnya madhab Syafi'iyah bahwa salah satu rukun sholat yaitu tumakninah. Jadi ketika kita rukuk, tumakninah. Bangun dari rukuk i'tidal dengan tumakninah. Kemudian sujud juga dengan tumakninah. Duduk di antara dua sujud dengan tumakninah dan seterusnya. Maka kalau kita melaksanakan sholat dengan sangat cepat, kita akan meninggalkan rukun yang namanya tumakninah tersebut. Tumakninah adalah berhenti sejenak, entah itu 1 detik atau 2 detik, tetapi badan kita, seluruh anggota kita benar-benar berhenti. Itu yang dinamakan tumakninah, dan itu menjadi syarat sah sholat karena itu bagian dari rukun sholat. Sholat tarawih karena rakaatnya yang begitu panjang, ada yang 8 rakaat, ada yang melaksanakan 20 rakaat. Biasanya sholat tarawih dilaksanakan dengan cara lebih cepat daripada sholat fardu. Ini berkonsekuensi segala sesuatunya harus dilaksanakan dengan cepat. Ketika imam cepat, makmum juga harus mengikuti dengan cepat pula. Yang perlu kita perhatikan yaitu meskipun sholat tarawih dijalankan dengan cara cepat, jangan sampai meninggalkan tumakninah. Rukuk harus tetap dengan tumakninah, i'tidal bangun dari rukuk harus dengan tetap ada tumakninahnya, sujud pun juga harus dengan tumakninah meskipun dilaksanakan dengan cara yang cepat. Konsekuensi kedua, ketika imam membaca Fatihah kemudian membaca surat-suratan dengan cara cepat, maka makmum pun harus bisa mengikutinya dengan cara yang cepat pula. Hal ini membutuhkan trik agar sholat kita tetap sah atau sesuai dengan syarat fikih yang berlaku. Misalnya seperti ini, ketika makmum itu bukan makmum masbuk, ketika makmum adalah makmum yang muwafiq mengikuti dari awal sampai akhir, maka imam tidak menanggung Fatihah makmum. Jadi makmum harus membaca Fatihah dulu. Maksud saya membaca Fatihah sendiri, tidak menggantungkan pada Fatihah imam. Padahal ketika kita itu bermakmum, maka kapan kita membaca Fatihah? Yaitu kalau normalnya ketika setelah kita amin, kemudian imam membaca surat-suratan, baru kita membaca Fatihah. Masalahnya ketika sholat di sini kita laksanakan dengan cepat dan biasanya imam itu memilih surat-suratan yang pendek. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar, Allahu akbar. Maka padahal di waktu yang singkat tersebut kita harus bisa membaca Fatihah dengan sempurna karena Fatihah adalah salah satu rukun dalam sholat. Maka ada sebuah trik agar kita tetap bisa membaca Fatihah secara sempurna. Kemudian imam melakukan rukuk, kita juga tetap bisa ikut rukuk mengikuti imam, karena apapun gerakan imam kita harus mengikuti. Seperti ini, ketika imam membaca surat Al-Fatihah sampai pertengahan misalnya, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Nah, ketika sampai Maliki yaumiddin, maka ketika sholat dijalankan dengan sangat cepat, makmum sudah bisa memulai membaca Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, sambil mendengarkan imam meneruskan Fatihahnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim tadi. Ketika imam sampai pada waladdallin amin, mungkin makmumnya baru sampai ihdinas siratal mustaqim, mungkin baru sampai
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka sampai di sini stop, makmum menjawab amin, seperti itu. Berikutnya, ketika imam melanjutkan dengan membaca surat-suratan, maka makmum meneruskan Fatihahnya yang tinggal separuh tadi. Itu adalah salah satu trik makmum, bagaimana makmum itu membaca Fatihah ketika sholat dijalankan dengan cepat. Jadi Fatihahnya tetap sempurna, Fatihahnya tetap tidak mendahului imam, karena semuanya dalam sholat itu kita tidak boleh mendahului imam. Kita tidak boleh membarengi imam membaca Fatihah juga. Demikian tadi sedikit ilmu yang bisa saya share kepada adik-adik semuanya. Mari kita jalankan sholat tarawih dengan tertib selama 1 bulan penuh ini. Jangan sampai kita itu malas-malesan untuk sholat tarawih, karena sholat tarawih itu begitu besar, begitu dahsyat manfaatnya nanti. Dan yang lebih penting lagi, yang dari sholat tarawih adalah sholat isya itu sendiri. Jadi jangan sampai kita ketinggalan sholat isya berjamaahnya. Karena apa? Sholat isya itu yang hukumnya wajib dilaksanakan dengan jamaah, maka akan dilipat gandakan ketika dilaksanakan di bulan Ramadan. Begitu juga dengan sholat tarawih yang hukumnya sunnah, ketika dilaksanakan di bulan Ramadan ini maka akan terhitung sebagai ibadah wajib. Itu saja hutum kita bahas sore hari ini. Semoga kita menjadi insan yang lebih baik. Semoga Allah menolong kita, meringankan langkah kita untuk menjalankan puasa Ramadan dan juga menjalankan sholat tarawih di malam hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.